Zeng Xuan, ibu sudah sampai di gerbang kompleks. Ibu, kenapa ibu tidak memberitahu saya kalau sudah pulang ke Indonesia? Saya bisa minta orang untuk menjemput ibu. Kamu kan sibuk bekerja. Ngomong-ngomong, kali ini ibu membawa gelang nenekmu. Nanti akan ibu serahkan kepadanya. Ibu, itu pemberian nenek untuk ibu. Sekarang harganya sangat tinggi. Ibu simpan saja dan pakai sendiri. Ini adalah peninggalan nenek untuk ibu. Ibu tidak punya anak perempuan. Nanti tentu saja akan menyayangi istri kamu. Seperti anak kandung sendiri, berapapun nilainya. Nanti semuanya akan menjadi milik menantu perempuan ibu. Ibu, masih sama seperti dulu. Selalu memikirkan saya jika ada barang bagus. Ngomong-ngomong, beberapa hari ini saya ada rapat penting, harus pergi ke luar negeri. Kebetulan, saya akan menyuruh Xiaoro menemui ibu. Beberapa hari ini, biarlah dia yang merawat ibu. Baik, ibu juga ingin bertemu menantu perempuan saya. Kamu sibuk saja dengan urusanmu. Bu, ini brosur perusahaan kebersihan kami. Silakan hubungi kami jika membutuhkan. Baik, Sejak ayah meninggal, ibu tidak ingin tinggal di kota Yun yang menyedihkan ini. Beberapa tahun ini, ibu selalu tinggal di desa. Kali ini, karena saya menikah. Saya harus membuat ibu tinggal dan menikmati masa tuanya. Saya juga ingin berbakti kepada beliau. Xiaoro, ibu saya sudah pulang beberapa hari ini. Kamu harus merawat ibuku dengan baik. Toh, pernikahan kita harus mendapat persetujuan ibuku dulu. Presiden Direktur, pesawat sudah siap. Kita harus pergi. Baik. Xiaoro, sayang, siapa sih yang mau datang? Sampai kita buru-buru begini, terburu-buru menyambut tamu. Perlu sampai segitunya? Kamu tahu apa? Zeng Xuan sudah bilang, hari ini ibunya pulang dari luar negeri. Ibu mertua datang. Bisakah aku masuk keluar Zhao? Semuanya tergantung Nyonya Zhao ini. Kau harus berburu berlagak baik sebelum Nyonya Zhao masuk. Kalau tidak, maukah dia mengakuiku sebagai menantunya? Benar, kita harus segera ke sana. Jangan sampai terlambat, cepat, cepat, cepat. Aduh, aku sakit sekali. Bu, kamu baik-baik saja? Apakah ibumu akan mati? Aduh, sakit sekali. Ibu baik-baik saja. Kamu cuma benjol di dahi. Melihat siapa yang tidak punya mata ini. Berani nabrak. Aku akan balas dendam untukmu. gelang menantuku. Kamu menginjak tanganku. Wanita tua, kamu buta ya? Jalan selebar ini, kamu sengaja nabrak mobilku. Oh, aku tahu. Kamu pasti mau cari masalah ya? Aku tidak, dan ini adalah trotoar perumahan. Dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Jelas-jelas kamu yang melanggar peraturan lalu lintas. Seluruh perumahan ini dibangun dengan investasi suamiku. Aku mau berkendara sesukaku, urusanmu apa? Sebaliknya, bagaimana caramu masuk ke sini? Kamu tidak mungkin ingin masuk ke perumahan mewah untuk mencuri, kan? Bukan. Aku tinggal di sini. Aku punya kunci. Nomor 13, 104, nomor ruangan ini. Bukankah itu Villa Zeng Xuan? Kamu dapat kunci ini dari mana? Ini kunci rumahku. Aku benar-benar tinggal di sini. Aku bukan pencuri. Masih berani membantah? Siang bolong begini, kenapa kamu seenaknya memukul orang? Apakah tidak ada hukum lagi? Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Kamu jelas melihat mobilku datang. Masih sengaja berdiri diam di sana. Oh, bukan sengaja. Apalagi? Dan kunci ini. Wanita ini meskipun sudah tua, tapi terlihat masih anggun, cukup cantik. Jangan-jangan dia punya hubungan. Masih tidak senonoh dengan Zeng Xuan? Aku benar-benar bukan orang yang sengaja menabrak. Kunci ini juga dari rumahku sendiri. Kamu siapa? Bilang rumahmu? Ini kan tunangan. Xiaoro, lihat gelang yang baru ibu beli ini patah. Ini kan kamu yang habiskan 200.000 untuk membelikannya. Bu, semua gara-gara wanita tua ini berdiri di tengah jalan. Memaksaku mengerem mendadak. Baru terjadi hal seperti ini. Gelangku rusak karena kamu. Aku beritahu, 200.000. Kalau kamu tidak ganti rugi, hari ini kamu akan kena batunya. Kalian ibu dan anak ini benar-benar terlalu semena-mena. Sekali memukul orang. Kamu tidak lihat dirimu sendiri. Seperti apa? Aku beritahu, anak perempuanku sebentar lagi akan menikah dengan Zeng Xuan.
orang terkaya di kota Awan. Kau bisa membunuhmu hari ini, siapa yang berani menghentikanku? Apa katamu? Kenapa? Takut? Memang, di seluruh kota Yun, siapa yang belum pernah mendengar nama menantuku? Zheng Xuan jelas-jelas bilang tunangannya Lin Xiaoro lembut dan berbudi. Ternyata diam-diam, keluarga ini sombong dan jahat. Orang seperti ini bagaimana bisa menikah ke keluarga Zhao? Jangan keterlaluan. Walaupun Zhao Zhengshuan adalah orang terkaya, boleh seenaknya menindas orang. Benar. Punya uang memang bisa berbuat semaunya. Aku menganjurkan orang miskin sepertimu semudah menginjak seekor semut. Sudah, jangan banyak omong dengan orang seperti ini. Ku beritahu kamu, ini kamu harus ganti rugi 200.000. Kurang 1 sen pun, dia akan kubuat hidupmu lebih buruk dari mati. Hanya 200.000 kan? Baik, akan kubayar ganti rugi untuk kalian. Aku ingin lihat, apakah kalian punya kemampuan untuk menerimanya? Bu, kalau dia bisa dengan mudah mengeluarkan 200.000, apakah kita salah orang? Jangan dengarkan dia membual. Lihat pakaiannya. Bau kemiskinan saja sudah tak tertutupi. Aku ingin lihat. Dari mana dia dapat 200.000? Benar juga. Ibu memang pintar. Hampir saja tertipu olehnya. Sekarang, aku akan transfer uangnya kepada kalian. Semoga kalian tidak menyesal. Benda di tangannya. Tunggu. Benar saja ada sebuah gelang. Tadi aku sudah melihatnya. Di kotak jelek itu ada sebuah gelang. Kamu mau apa? Bu, orang miskin seperti dia bisa pakai gelang apa yang bagus? Kenapa barangnya pun mau kamu ambil? Kamu tidak mengerti. Soal memakai perhiasan ini, harus memperhatikan kecocokan mata. Aku lihat gelang ini lumayan bagus. Begini saja. 200.000. Tidak usah kamu ganti. Pakai gelang ini sebagai jaminan. Tidak boleh. Ini adalah peninggalan ibuku untukku. Aku tidak akan memberikannya pada kalian. Kamu lihat, aku menyukai gelang ini. Lalu mau minta harga tinggi ya? Aku beritahu kamu. Gelang ini hari ini pasti aku ambil. Dan aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Betul, gelang ibuku. Harganya 200.000. Semua karena kamu sampai pecah. Sekarang ibuku, murah hati, tidak mempermasalahkanmu. Aku peringatkan kamu. Jangan makin menjadi-jadi. Kalian bukan menyuruhku ganti rugi. Aku akan ganti untuk kalian. Kembalikan gelang itu padaku. Ada apa? Wah, aku baru saja melihat ini. Nama panggilan wanita tua itu adalah Zhao Zhengshuan. Matamu yang salah. Lihat. Dia jelas-jelas dari desa. Mana mungkin kenal? Orang terkaya di kota Yun? Hah. Bagaimana kalau aku telepon lagi untuk mencoba? Baterai habis. Aduh, jangan terlalu curiga. Masa kamu mau bilang orang ini adalah ibu kandung Zhao Zhengshuan? Wow, aku baru saja melihat di tubuhnya ada kunci villa keluarga Zhao. Hari ini, Zhengshuan menyuruhku datang menemui nyonya tua. Jangan-jangan. Kalau dia nyonya tua, pasti ada bukti lain di tubuhnya. Mugeda saja, pasti tahu. Benar juga. Aneh. Kenapa telepon ibu tidak bisa dihubungi? Segera putar balik. Masuk pulang. Tapi Presiden Direktur, rapat internasional Anda bagaimana? Suruh mereka tunda. Rapat apapun. Tidak lebih penting dari keselamatan ibuku. Tidak pasti dia sudah sampai rumah. Rapat ini juga tidak perlu diadakan. Baik. Bu, cepat lihat. Bu, lihat. Ini kan brosur perusahaan kebersihan. Pantas saja dia punya kunci rumah Zhengshuan. Ternyata dia tukang bersih-bersih keliling. Pasti nenek akan pulang. Zhengshuan sengaja cari tukang kebersihan. Aku hampir mati ketakutan. Kukira benar-benar berurusan dengan nenek. Hah, lihatlah penampilannya yang melarat itu. Mana mungkin dia nenek? Tapi gelang ini, aku suka. Nanti ya, jadi milikku. Sudah, Bu, kita cepat pergi. Tadinya bilang harus sebelum nenek sampai di villa. Sekarang pasti terlambat. Iya, kalau masih berlama-lama, nenek akan mengira aku meremehkannya. Ayo, pergi. Cepat. Kamu. Kembalikan gelangku. Ini untuk menantuku. Kalian tidak pantas. Kamu tidak mau dihormati, mau dihukum ya? Bu, apa yang sebenarnya terjadi?
Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Bukankah itu Xiaoru dan ibu mertua? Kenapa mereka di sini? Berhenti. Baik. Lihatlah kamu ini. Bicara baik-baik tidak bisa. Harus dipukul dulu baru menurut. Kalian akan mendapat balasan. Balasan? Haha, lihat kami ini penuh perhiasan emas. Seperti orang yang akan kena balasan, jujur saja. Yang kena balasan adalah orang rendahan sepertimu yang tak punya uang. Apa yang kalian lakukan? Kalau Zhen Xuan lihat dia dipukul seperti ini, nanti dia akan tahu sifatku agak pemarah. Tidak boleh. Jangan sampai Zhen Xuan melihatnya. Zhen Xuan. Cepat bawa orang itu pergi. Menantu, kenapa kamu datang? Aku dan Xiaoro sebenarnya mau menemui ibu mertua, tapi ketemu orang yang sengaja nabrak, jadi tertunda. Benarkah? Xiaoru tidak apa-apa. Zhen Xuan, aku tidak apa-apa. Tadi orang yang nabrak itu diberi sejumlah uang, lalu dibiarkan pergi. Usianya sudah tua, juga cukup sulit hidupnya. Kamu ini terlalu baik hati. Kamu kan sudah tahu sifatku. Tidak tega melihat orang lain menderita. Sudahlah, kita cepat pergi temui ibu. Baik. Bu, Baiklah, ibu sedang menunggu kita di rumah. Jangan sampai ibu menunggu terlalu lama. benar juga. Sudah lama tidak bertemu ibu. Aku tidak tahu. Bagaimana kabarnya? Selama 2 tahun ini. Ayo pergi. Zeng Xuan. Bibi, Anda baik-baik saja? Tolong aku. Bibi, Anda baik-baik saja, bangunlah. Air. Bibi, Anda sudah bangun? Saya memasak sup ayam untuk Anda. Maukah Anda mencicipinya? Nona, apakah kamu yang menyelamatkanku? Ya, Bibi. Saya sedang bekerja sebagai petugas kebersihan di luar. Kebetulan melihat Anda pingsan di pinggir jalan. Jadi saya membawa Anda ke sini. Kebetulan Anda sudah sadar. Saya antar Anda pulang. Kalau saya pulang sekarang tidak ada bukti. Untuk membongkar wanita jahat Lin Xiaolo itu, lebih baik cari bukti dulu. Baru kembali menghadapi mereka berdua. Untuk menuntut keadilan. Nona, saya. Ada masalah di rumah saya. Sekarang tidak nyaman untuk pulang. Bisakah kamu menampung saya selama beberapa hari? Tenang saja. Saya tidak akan mengganggu Anda lama. Tante, apa maksud Anda berkata begitu? Ibu saya sudah lama meninggal. Kalau Anda tidak keberatan, tinggallah di sini. Saya akan ke dapur mematikan kompor dulu. Silakan minum sup ayam ini. Wei, Zeng Xuan. Ibu, Anda kemana? Saya dan Xiaoru kembali ke villa. Jangan Anda, telepon Anda tidak dihubungi. Saya khawatir sekali kalau kamu ada sesuatu percaya pada Anda. Lin Xiaoro, dia tidak memberitahumu apa yang sudah dia perbuat. Sudah, dia sengaja menyiapkan hadiah untuk ibu. Dan bilang akan memasak sendiri untuk ibu. Masakannya, saya tidak berani makan. Ibu, apa maksud Anda? Maksud saya, pertama kali makan dengan calon menantu perempuan, ini hal besar. Tidak boleh sembarangan. 5 hari lagi, di Shanghai Haoting, adakan pesta makan keluarga. Panggil semua kerabat dan teman. Baik, asalkan ibu senang, semua ini menurut ibu saja. Tapi, Anda sebenarnya kemana? Saya akan segera menyuruh orang menjemput Anda. Tidak usah, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. 5 hari lagi, kita pasti akan bertemu. Baik. Tante, apakah saya mengganggu Anda? Nona, Tante ingin bertanya. Di jalan tempat kamu menemukan Tante, apakah ada kamera pengawas? Ada. Itu perumahan mewah. Pasti ada CCTV. Kalau tidak, para pemilik rumah juga tidak akan tenang. Baguslah, kamu bisa temani saya ke pengelola properti untuk mencari rekaman CCTV. Biar orang-orang yang mengabaikan hukum membayar konsekuensinya. Ibu tenang saja. Saya akan antar ibu sekarang. Ibu saya bilang dia menemui teman, makanya belum pulang. 5 hari lagi, dia menyuruh saya siapkan pesta keluarga. Nanti, dia akan bertemu kamu secara resmi. Beberapa hari ini saya gelisah, selalu khawatir seperempuan topeng mesbah.
Apa hubungannya dengan Zeng Xuan? Sekarang tampaknya. Saya memang salah sangka. Orang rendahan itu mana mungkin? Bisa jadi ibu Zeng Xuan. Baik. Nanti, saya pasti persiapkan dengan baik. Menantu, lihat. Kamu akan menikah dengan Xiaoru. Kami hanya punya Xiaoru, satu-satunya anak perempuan kesayangan. Kalau dia menikah, saya dan ayahnya bagaimana hidup nanti? Ibu, nanti saya berencana di kompleks ini membelikan ibu sebuah rumah. Meski sekarang uangnya belum cukup, tapi nanti setelah rumah dibeli, ibu dan ayah bisa sering datang menjenguk saya. Ibu mertua saya juga punya tempat ngobrol. Benar kan, Xing Xuan? Hal kecil seperti ini. Tidak perlu kami bayar. Saya nanti masih ada rapat. Ibu suka yang mana? Langsung beli saja. Pakai kartu saya. Baik, kamu sibuk silakan urus pekerjaanmu. Saya punya menantu yang baik. Aku juga ikut menikmatinya. Siluet ini, kok mirip dengan ibu? Direktur Zhao, rapat akan segera dimulai. Ibu bilang jangan pergi menemui teman lama. Kalau sudah pulang, pasti akan memberitahu saya. Mungkin saya salah lihat. Ayo pergi. Lihat, yang termahal saja. Tadi, soal memeriksa rekaman CCTV di manajemen properti. Terima kasih atas bantuanmu, Kingping. Bibi Song, kamu terlalu sopan. Saya juga lihat rekaman CCTV tadi, ibu dan anak perempuan itu sungguh keterlaluan. Kalau saya yang menemui mereka, dia pasti tidak akan membiarkan mereka. Kingping pernah menyelamatkan nyawa saya. Lebih baik belikan dia 1 unit apartemen sebagai balas budi. Tapi kalau saya bicara terus terang, dia pasti tidak akan menerimanya. Bibi ingin beli rumah untuk masa tua. Bagaimana kalau kamu bantu saya pilih 1 unit? Bibi Song, rumah di sini tidak murah loh, kamu. Anak laki-laki saya itu polos. Nanti kalau menikah, istri sulit diajak rukun. Saya lebih baik pindah sendiri. Kamu jangan khawatir. Selama ini, saya punya cukup dana pensiun. Tidak usah takut. Baiklah, saya bantu ibu pertimbangkan. Ibu lihat beberapa unit rumah ini. Unit itu. Unit itu saya ambil. Baik, Nyonya. Ini kontrak pembeliannya. Menantu laki-laki saya adalah orang terkaya di Kota Yun. Ingin membeli rumah untuk menghormatiku. Kau cuma menawarkan rumah jelek ini untuk menipuku? Nyonya, untuk blok nomor 4 kami, sebenarnya ada 1 rumah mewah yang lebih bagus. Tapi sudah dibeli orang. Pembelinya baru saja membayar uang muka. Segera akan menandatangani kontrak. Sudah dibeli orang? Rumah ini sudah kusukai, tidak dijual lagi. Kok kau? Ya, kamu belum cukup tersiksa olehku. Berani-beraninya masih berkeliaran di hadapanku. Sungguh takdir yang mempertemukan musuh. Apa? Kantor penjualan ini sudah kamu beli? Aku tidak boleh masuk. Jangan keras kepala seperti milik mati. Ini adalah villa setengah bukit termahal di Kota Yun. Uang pensiunmu habis pun takkan cukup membelinya. Satu batu bata di sini. Bukankah kamu sengaja datang untuk cari masalah? Matamu buta. Di kontrak pembelian rumah ini, tertera namaku. Uang muka sudah kubayar. Rumah ini sudah milikku. Kamu? Ibu, ada apa? Lihat, orang kampung ini lagi. Dia sengaja datang menggangguku. Kemarin menipu sudah cukup hari ini. Bahkan merebut rumah dariku. Kenapa lagi? Nenek tua ini, Ibu. 1 villa di sini, minimal 30 juta. Kamu bilang, dia seorang pembantu, mana mampu membeli? Diceritakan nanti, bukankah akan ditertawakan orang? Benar juga ya. Aku hampir tertipu oleh si jalang ini. Uang muka rumah di sini puluhan ribu, pasti sudah menghabiskan. Tabungan jaga-jagamu kan, seumur hidup pun takkan mampu kamu beli. Rumah di sini. Berhentilah berlagak di sini. Kamu masih bengong apa? Cepat usir kedua. Barang kotor ini keluar. Mengganggu pandanganku. Baik, kamu tahu siapa aku. Berani menyentuhku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Siapa kamu ini? Bukankah kamu hanya tukang bersih-bersih? Paling hina di perusahaan kebersihan. Menantu saya adalah orang terkaya di Kota Yun. Kamu berpura-pura di sini. Tanpa menimbang diri sendiri, apa sebenarnya kamu ini? Tidak dengar apa yang ibu saya katakan? Cepat lakukan. Salahkan dirimu sendiri. Tidak mengenal orang penting. Sebenarnya tidak ingin secepat ini membuka identitas, tapi aku tidak bisa membiarkan anak Kingping ini brengsek. Aku adalah Zhao Zhengshuan. Lepaskan. Kamu tidak punya malu. Sama-sama perempuan. Mengapa kamu begitu? Kalian berdua selalu mengganggu Bibi Song ya? Sudah lama. Aku tidak tahan dengan kalian. Yang mau kamu lakukan? Benar. Jangan sembarangan. Kamu berani memukulku? Kamu berani memukulku. Aku istri orang terkaya. Kamu perempuan desa. Bukan apa-apa. Kamu untuk dia. Apa kamu gila? Aku tidak peduli siapa kamu. Ibuku bilang. Di luar jangan cari masalah, tapi juga jangan takut masalah. Kalian mengganggu orang seperti ini. Harus bayar konsekuensinya. Wajahmu.
Wajahku! Meskipun aku orang desa, tapi aku tidak tahan melihat sikap kalian yang suka menindas orang. Kalau lain kali aku lihat kalian menindas orang lagi, aku tidak akan membiarkan kalian. Kamu berani memukulku aku? Bibi Song, bagaimana kita menghukum mereka? Hanya memukul mereka, itu terlalu murah bagi mereka. Lin Xiaoro dan Xiang Jin urusan kita masih harus dihitung perlahan. Kalian merobek kontrak pembelian rumahku. Uang muka 200.000 ini. Bukankah sia-sia? Tidak akan sia-sia. Paling-paling kami ganti 2 kali lipat. Begitu boleh kan? Baru seperti ini, cepat pergi. Ibu, kenapa kau begitu merendah pada mereka? 2 perempuan desa itu berani memukulku. Aku tidak akan berhenti dengan mereka. Bodohnya kamu. Tidak lihat perempuan itu? Dia sangat hebat. Kita semua tidak bisa mengalahkannya. Dan kita dipukuli seperti anjing. Kalau begitu kita biarkan saja. Kamu adalah istri calon orang terkaya di kota Yun. Kamu jadi menantu? Boleh istri sedikit? Dia pasti akan membantumu menyelesaikannya. Ibu memang berpikir matang. Aku akan cari Zheng Xuan sekarang. Berani menyinggungku, Lin Xiaoro, aku akan membuat kalian mati tanpa tempat dikubur. Zheng Xuan, lihat wajahku. Riasanmu ini cukup unik. Apa? Ini aku dipukul orang. Siapa yang berani sekali? Denganku, Zhao Xingxuan pemberani pukul. Itu wanita tua yang sengaja nabrak itu. Kali ini dia bawa seorang gadis muda. Mau rebut villa dari ibuku. Aku cuma bilang beberapa kata pada mereka. Mereka langsung memukulku. Terang-terangan, tidak ada aturan. Zheng Xuan, kau harus membela aku. Selidiki, di pusat penjualan yang bertengkar dengan Xiaoro. 2 wanita itu, apa identitasnya? Setelah jelas, segera bawa mereka ke grup Zhao. Aku mau mereka minta maaf pada Xiaoro secara langsung. Baik, Zheng Xuan, aku tahu kau yang terbaik untukku. Aku tidak ganggu kerjamu lagi. Pesta 3 hari lagi. Aku akan awasi sendiri. Pasti buat tante senang. Xiaoro, kau lembut dan baik. Ibu pasti senang. Pergilah. Anakku, menantumu mau bantu tidak? Tentu saja, aku kan istrinya. Aku dipukul orang. Masa dia tidak bertindak? Memang anakku hebat, 2 wanita itu. Nanti aku mau mereka berlutut, jilat sepatuku. Wah, anakku sayang, kau kan mau menikah. Tubuhmu juga tidak bisa hamil. Nanti tidak punya anak laki-laki. Harta keluarga Zhao bagaimana? Baru bisa sampai ke tangan kita. Begitu aku jadi Nyonya Zhao, uang bisa membeli segalanya. Hanya seorang anak, curi atau rampas, pasti bisa didapat. Nanti, semua milik keluarga Zhao akan menjadi milikku. Hari ini, asalkan bisa melewati nenek Zhao, kamu Sudah pasti menjadi Nyonya Zhao. Setelah aku menikah dengan Zheng Xuan, nanti menggunakan kartunya, menghabiskan uangnya. Semuanya akan menjadi halal. Nanti, Ibu, kita benar-benar akan menjalani kehidupan orang terpandang. Anakku memang hebat. Ibu, hari yang begitu penting ini, Dan, kenapa Ibu masih memakai gelang wanita desa itu? Sangat tidak membawa keberuntungan. kamu tahu apa? Gelang ini, aku sengaja menyuruh orang memeriksanya. Harganya lebih dari 30 juta. Apa? Semahal itu? Wanita ini bisa memakai gelang semahal ini dan membeli villa di ladang bukit? Jangan-jangan dia benar-benar punya latar belakang. Kamu buru-buru apa? Gelang ini sudah diwariskan lebih dari 100 tahun karena merupakan barang antik. Makanya, harganya setinggi ini, nenek tua itu pasti tidak tahu nilainya. Jadi, jatuh ke tanganku. Aku kaget, Ibu. Ibu juga sih. Nah, gelang ini semahal ini, pinjamkan aku dong. Baiklah. Sudah waktunya begini. Aduh, pesta sudah mau dimulai. Yang menantu laki-laki kok belum datang? Zheng Xuan datang. Ini bukan gelang ibuku. Bukankah ini gelang ibuku? Kenapa ada di tanganmu? Ini gelang Ibu Zheng Xuan. Jangan-jangan yang selama ini melawan kita adalah Nyonya Zhao. Aduh, menantu, ini baru saja kubeli. Mana mungkin milik mertuamu? Kamu yang beli, tapi gelang ini sama persis dengan yang di tangan ibuku. Sama persis. Aduh, menantu, kalau kamu tidak percaya, aku tunjukkan catatan pembeliannya padamu. Maaf ya, mungkin aku salah lihat. Aduh, gelang giok itu kan tampilannya mirip-mirip. Salah lihat itu wajar. Acara pesta sudah mau dimulai. Kenapa ibumu belum datang juga? Aneh, ibuku biasanya selalu tepat waktu. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Cepat. Satu, 2, 3, 4, 5. 5, no. Bibi Song, ini terlalu mahal.
Kita pergi ke tempat lain saja. Hari ini kan hari penting Bibi Song aku. Akan mencari orang jahat untuk membuktikan diri. Kalau tidak berpakaian bagus, mana bisa? Tapi berpakaian terlalu bagus. Ini juga terlalu mahal. Harga satu tas ini di kampung halamanku bisa membeli seekor sapi. Masa aku harus menggantung sapi di badan? Kamu ini selalu bisa membuatku senang. Aku ini punya kartu member. Beli baju gratis. Benarkah? Ayo. Pengawal, tangkap mereka berdua. Mereka adalah orang yang menyinggung Nyonya Muda. Kalian mau apa? Tokoh hitam ingin merampok uang? Tokoh hitam apa? Kalianlah yang tidak menghormati hukum. Memukul orang di siang bolong. Kalian masih ingin mengelak? Maksudmu kejadian di kantor penjualan villa setengah bukit? Mereka yang mengganggu orang dulu. Kami hanya membela diri. Kantor direktur utama sudah mengeluarkan dokumen. Foto kalian berdua ada di sini. Masih ingin mengelak? Kantor direktur utama? Dokumen yang dikeluarkan dengan tanda tangan Zhao Zhengshuan. Kamu ini siapa? Nama direktur Zhao kami. Bisa kamu sebut seenaknya? Dinasti feodal sudah runtuh berapa tahun? Bagaimana? Tidak ada yang memberitahumu? Atau kamu memang suka menjadi budak orang? Kamu ini siapa? Istri direktur utama bilang, asal menemukan kalian, ada hadiah 1 juta. Hari ini kalian tidak ada yang bisa lari. Kamu ingin menangkap kami? Diserahkan kepada Lin Xiaoro. Nyonya tidak punya waktu menemui kalian. Nyonya bilang, asal menangkap kalian, lepas baju dan pukul, rekam video dan kirim padanya. Ada hadiah 1 juta. Kalian masih bengong apa? Cepat bertindak. Jangan bilang, 2 perempuan ini lumayan cantik. Aku mau yang muda, yang setengah bayi itu untukmu. Apakah kalian tidak punya malu? Di siang bolong begini, kalian berani berbuat jahat. Aku akan melawan kalian. Cepat pergi. Kau tidak. Aku akan pukul kalian sampai tidak punya keturunan, Bibi Song. Ibu memang benar. Saat berada di luar rumah, harus bisa sedikit ilmu bela diri. Kalau tidak, akan dijahati orang lain. King Ping, ilmu bela dirimu sudah sangat mahir. Bibi Song, yang penting kamu baik-baik saja. Dan kamu, bagaimana bisa kamu sejahat ini? Kalian benar-benar sangat berani. Grup sudah mengeluarkan perintah penangkapan. Kalian masih tidak mau menyerah dengan patuh, bahkan berani memukul orang di sini. Kalian tunggu saja, aku akan telepon polisi untuk menangkap kalian. Rupanya, kalian memakai nama grup Zhao untuk bertindak sombong. Baik, aku akan copot kulit harimau di tubuhmu ini. Lihat nanti bagaimana kamu masih bisa sombong. Aku adalah karyawan grup Zhao di kota Yun. Aku tidak percaya kalian bisa berbuat apa-apa padaku. Zhang Wen, aku beri kamu 10 menit. Segera temui aku. Kamu masih berpura-pura di sini. Asisten Zhang adalah sekretaris pribadi Direktur Zhao. Hanya Direktur Zhao yang bisa menyuruhnya. Kamu siapa? Siapa aku? Kamu akan segera tahu, King Ping. Jangan diam saja, selagi masih ada waktu. Pilih 2 baju yang kamu suka. Bibi Song, ini tidak baik. Tenang, aku di sini. Jangan khawatir. Wanita tua ini, jangan-jangan mereka ingin kabur. Apa yang kamu lakukan? Kalian memukul Nyonya Muda dan ibunya. Aku sudah membantu Tuan Zhao melampiaskan amarah. Nanti Tuan Zhao tidak hanya akan memberiku hadiah 1 juta, tapi juga akan menaikkan jabatan dan gajiku. Hanya demi uang itu, kau berani ingin membunuh ya? Siapa yang menyuruh kalian ingin kabur? Aku ini sedang menangkap penjahat. Terpaksa. Aku. Lin Xiaoro belum menikah masuk keluarga Zhao. Atasan memberi contoh. Bawahan meniru. Seluruh perusahaan sudah dirusaknya menjadi seperti ini. Kalian tunggu saja. Siapa mau segera tiba? Aku lihat berapa lagi kalian bisa sombong. Baik, aku akan menunggu di sini. Aku ingin melihat kalian para bajingan ini. Apakah benar-benar tak tahu hukum? Dulu aku dan Tianchen memulai dari nol. Perusahaan yang diperjuangkan tidak boleh dirusak di tangan kalian. Kamu siapa? Berkoar tanpa persiapan, ya? Siapa yang membuat keributan? Mereka berdua lah orang kampung yang membuat keributan di sini. Cepat tangkap mereka. Kalian berani tidak mendengarkan perintah Nyonya Muda? Aku sekarang akan menelepon Nyonya Muda. Nyonya Muda, kami menemukan kedua wanita pembuat keributan itu. Mereka ada di... Nyonya tua! Apa? Nona, Untungnya, saya masih bisa menyuruhmu. Kalau tidak, hari ini saya akan terbunuh di perusahaan sendiri. Anda bercanda, Nyonya. Anda adalah pendiri grup ini. Bahkan Direktur Zhao di hadapan Anda sangat hormat. Kamu masih ingat, saya pendiri grup ini. Lihatlah, sekarang seluruh Zhao Group dirusak oleh Lin Xiaoro. Menjadi seperti apa? Untuk Lin Xiaoro, hadiah 1 juta, dia hampir membunuhku dengan fas. Saya tidak tahu. Nyonya Muda sungguh sangat megah. Nyonya ini bahkan berani melawan Nona.
Kamu mencari mati. Saya salah. Saya benar-benar tahu salah. Mungkin saya juga tidak tahu ada nona dari Zhao Group. Bahkan jika saya hanya orang biasa, tidak ada Lin Xiaoro yang menawarkan hadiah 1 juta untuk menangkap saya, katakanlah. Dia Lin Xiaoro? Dia itu apa? Apakah lebih penting daripada hukum dan aturan? Tentu saja tidak. Nyonya, tenangkanlah diri Anda. Ini semua pasti kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Saya dengar anak saya yang baik menawarkan hadiah untuk saya di grup. Nona, ini benar-benar tuduhan palsu. Nyonya muda bilang dipukul. Presiden direktur hanya ingin mencari keadilan saja. Zhao Group adalah perusahaan yang sah. Bagaimana mungkin mereka berani melakukan hal ini? Kamu bicaralah dengan Zhang Wen tentang hadiah 1 juta itu. Apa yang sebenarnya terjadi? 1 juta. Asisten Zhang, tentang hal ini, semua orang di grup kita tahu. Nyonya muda bilang, siapa yang bisa menangkap 2 wanita yang mengganggunya itu, lalu memukuli mereka, akan dapat hadiah 1 juta. Tidak masuk akal. Nyonya muda terlalu berani. Jangan buru-buru memarahinya dulu. Atasan memberi contoh, bawahan meniru, menjilat yang di atas, dan menginjak yang di bawah. Lin Xiaolo, dia sudah merusak seluruh perusahaan menjadi seperti ini. Siapa yang dia andalkan untuk memanjakannya? Ini. Kamu yang bicara. Nenek, Anda sangat jeli. Ini benar-benar bukan salah kami. Kami hanya karyawan. Seluruh perusahaan tahu Nyonya muda dan dia segera akan menikah. Kami tidak berani melawan. Rekam semua perkataannya. Baik. Kamu ceritakan, Lin Xiaoro selama ini sebenarnya sudah melakukan apa saja. Nenek, Nona Lin bilang, dia sendiri akan menjadi istri direktur utama dan menyuruh kami yang di bawah untuk patuh. Manajer toko kami waktu itu merasa strateginya salah. Setelah membantah beberapa kata, langsung dipecat. Dia karyawan lama lebih dari 10 tahun demi pekerjaan. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini benar-benar anakku yang baik. Aku menyerahkan perusahaan ke tangannya. Begitukah cara dia mengelolanya? Nona, tenanglah. Bawa dia ke kantor polisi untuk diambil keterangan. Gali semua cacing-cacing itu keluar. Kasihani aku, Nyonya tua. Aku salah. Baru tahu salah saat mau mati. Itu cuma gagal mati saja. Sudah dia pergi. Oh, kasihani aku. Apa katamu? Mana orangnya? Semua kejadian tadi sudah direkam. Nyonya tua tenang saja. Semuanya sudah terekam. Zhang Xuan, ibu tunggu di rumah tua. Cuma kasih waktu 10 menit. Kalau tidak sampai, ibu anggap tidak punya anak seperti kamu. Berani-beraninya mempermainkanku. Kau bukan kan? Kau ingin menangkap kedua wanita brengsek itu. Aku akan terima telepon. Karyawan rendahan sepertimu. Xiaoro, ada apa? Tidak apa-apa, Zesuan. Cuma ada urusan di perusahaan. Orang-orang ini bekerja terlalu tidak serius. Aku juga tidak ingin memperlakukan karyawan dengan kejam. Cuma bisa menahan emosi sendiri. Urusan perusahaan juga merepotkanmu. Kalau tidak, setelah kita menikah nanti, aku akan transfer setengah saham perusahaan kepadamu. Bagaimana? Sungguh, maksudku, aku bersamamu. Bukan untuk saham. Aku tentu tahu, kamu bukan untuk hal-hal duniawi ini. Tapi, karena kita adalah suami istri, segala milikku tentu akan kubagi denganmu. Sekarang juga, ku suruh Zhang Wen menyusun klausulnya. Menunggu selama ini, akhirnya setengah dari semua milik keluarga Zhao menjadi milikku. Bu, jangan marah. Aku akan pulang sekarang. Xiaoro, ibu menyuruhku pulang sekarang. Masalah pengalihan saham, kita bicarakan lain kali. Nenek klan ini biasanya tidak muncul. Kenapa selalu menghalangi di saat-saat penting? Kalau tante menyuruhmu pulang, cepat pulanglah. Hanya saja pesta ini, sebentar lagi tamu-tamu akan datang. Tenang saja, ibu bilang pestanya lanjut. Mungkin dia punya hadiah yang ingin diberikan padamu. Sengaja menyuruhku pulang. Tante sangat baik padaku. Setelah kita menjadi satu keluarga, aku pasti akan berbakti padanya. Ibu pasti senang mendengar niatmu ini. Baiklah, nanti kalau tamu datang, tolong sambut mereka. Aku pergi dulu. Baik. Bahkan nenek tua itu pun sedang menyiapkan hadiah untukku. Sepertinya seluruh keluarga Zhao sudah tunduk di bawah telapak tanganku. Ibu, Anda di sini. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Ibu. Ibu. Aku sengaja ke rumah leluhur, menjemput ayam. Berlututlah. Ibu, apa kesalahan saya? Saya pasti akan memperbaiki diri. Mengapa harus melibatkan ayah? Saya ingin ayahmu melihat dengan mata kepala sendiri perusahaan yang kami bangun dengan susah payah. Setelah diserahkan kepadamu, kini jadi seperti apa? Ibu, sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, saat ibu menyerahkan perusahaan ini kepada saya bekerja keras, tidak berani lengah sedikit pun. Selama 5 tahun, pendapatan perusahaan berlipat ganda. Anakku sudah berusaha sekuat tenaga. Beberapa tahun pertama, kau memang bekerja keras. Jasa dan jerih payahmu saya lihat. Tapi sejak kau mengenal Lin Xiaoro, perusahaan jadi seperti apa? Kau tidak sadar? Apa hubungannya urusan perusahaan dengan Xiaoro? Di grup Zhao dia hanya tercatat sebagai direktur pemasaran kecil. Itu tidak mengaruhi keputusan perusahaan. Benarkah? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Dia selama bertahun-tahun menyalahgunakan uang perusahaan. Sekali makan saja bisa mengklaim 500.000. Kau tahu tidak? 500.000. Aku dan ayahmu harus bersusah payah baru bisa dapatkan kembali. Tidak mungkin. Xiaoro tidak mungkin melakukan ini.
Dia benar-benar berani menggelapkan aset perusahaan. Saya juga dengar kau akan memindahkan saham perusahaan kepadanya. Ibu, saya tahu salah. Anakmu salah menilai orang. Aku mengecewakan ibu. Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya? Anak tidak berguna. Mohon ibu kembali menjabat sebagai direktur utama untuk menertibkan perusahaan. Mengingat kamu belum benar-benar tak terselamatkan, aku akan membantumu sekali lagi. Di depan ayahmu, berlututlah dan introspeksi dirimu dengan baik. Kesalahan selama bertahun-tahun ini adalah perusahaan yang ditinggalkan Tian Chen. Jika Zhen Xuan tidak sanggup mengembannya, aku pasti akan mengembannya. Sedangkan parasit seperti Lin Xiaoru, apa? Kami semua mendengarnya tadi. Tuan Zhao ternyata akan menyerahkan semua saham grup Zhao kepada Nyonya Zhao. Mulai sekarang Nyonya Muda adalah sosok yang punya wewenang nyata di perusahaan. Ucapanmu itu, bahkan tanpa saham sekalipun, Tuan Zhao, sangat menyayangi Nyonya Muda. Perusahaan juga tidak akan mengabaikan Nyonya Muda. Wah, lihat ucapan kalian ini. Seolah-olah putriku hanya mengincar uang menantuku. Mereka berdua saling mencintai dengan tulus. Tidak ada banyak perhitungan. Benar, aku dan Zhen Xuan tidak usah bahas ini lagi. Kenapa perginya begitu lama? Dia bahkan belum kembali. Kalian tidak perlu menunggu. Zhen Xuan tidak akan datang hari ini. Pernikahanmu dengannya dibatalkan. Bagus, dasar perempuan licik. Aku belum mencarimu. Kau malah datang sendiri minta dipukul. Benar. Hari ini aku akan mengajarimu. Apa itu aturan? Kamu berani memukulku? Anak tidak berguna. Aku memukulmu sudah terlalu baik. Wanita ini, kamu berani datang ke pesta keluarga-keluarga Zhao untuk memukul orang? Lihat, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu berani melawan ibu tua? Kamu sudah bosan hidup ya? Hanya mengandalkan status Zhen Xuan sebagai orang terkaya di Yuncheng untuk bertindak semena-mena saat benar-benar terjadi masalah. Bahkan, ibumu sendiri tidak berani menolong. Jika keluarga Zhao benar-benar menikahi menantu seperti kamu, usaha keluarga puluhan tahun akan hancur berantakan. Kamu tunggu saja. Aku akan menelepon Zeng Xuan sekarang. Jika dia tahu kamu memperlakukanku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Baik, aku akan memberimu kesempatan ini biar kamu lihat sekarang siapa yang memegang kendali di keluarga Zhao Qingping. Lepaskan gelang di tangannya untukku. Baik. Jangan, gelang ini kecil. Aku susah payah memakainya. Kamu tarik begitu. Tanganku akan rusak. Jangan. Kalian tega sekali. Akan mendapat balasan. Kamu yang mencuri barangku. Sekarang malah menyalahkanku. Ini satu-satunya pemberian ibu untuk Bibi Song. Sebelum mencuri, kamu tidak berpikir, apakah bisa membawanya masuk hari ini bagaimanapun juga? Aku akan merebutnya kembali untuk Bibi Song. Jangan. Aku tidak berani lagi. Ada ibu Apa mana? Satpam, cepat tangkap wanita gila ini untukku. Sungguh bodoh. Sampai menggelikan. Sampai saat ini, kamu masih belum sadar siapa sebenarnya aku. Siapa lagi kamu? Kamu cuma seorang pembantu, kampungan. Berani membuat keributan di pesta rumahku. Aku tidak akan berhenti denganmu. Tamparan ini untuk ketidaktahuanmu. Mengandalkan pria lalu pamer di mana-mana. Tamparan ini untuk penyalahgunaan dana perusahaan. Menginjak-injak keringat semua orang di perusahaan. Tamparan ini untuk keserakahan dan kehinaanmu. Sekarang kamu tahu salah. Ya, tunggulah saja. Zeng Xuan akan segera datang. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bibi Song, barangnya sudah diambil kembali, dikembalikan dengan utuh. Untungnya, barang peninggalan ibuku tidak rusak. Kalau tidak, aku akan membuat kalian mati tanpa tempat dikubur. Kamu benar-benar wanita tua yang jahat. Tunggulah saja. Aku akan memanggil menantuku sekarang. Menantuku sudah datang. Aku akan membuatmu berlutut di tanah. Membungkuk 100 kali untuk meminta maaf padaku. Zeng Xuan, akhirnya kamu datang. Kalau kamu tidak datang, aku sudah dipukuli sampai mati. Wanita jahat, berani-beraninya berpura-pura di hadapanku. Zeng Xuan, kenapa kamu memukulku? Menantu, ini Xiaoru. Dia dijahati oleh wanita tua jahat ini. Bagaimana bisa kamu memukulnya? Kalian berdua ibu dan anak bersekongkol, hati kalian kejam dan jahat. Aku, Zhao Zengxuan, tidak akan pernah menikahi. Lin Xiaoru, kamu tidak berhak memanggilku menantu. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Apa? Ibu, Anda adalah ibu dari Zhao Zengxuan. Benar, kamu tidak menyangka, kan? Orang yang ingin kamu dekati dengan sungguh-sungguh. Nyonya tua keluarga Zhao adalah aku. Sayangnya, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Ayo, Lin Xiaoru, Deng Xiangjin. Menggelapkan uang perusahaan, melukai orang dengan sengaja. Segera bawa mereka ke kantor polisi. Nyonya tua, aku salah. Aku tidak tahu. Dia adalah ibu Zhao Zengxuan. Kalau aku tahu, aku tidak akan memperlakukan Anda seperti ini. Kalau aku hanya orang biasa,
Apakah aku harus membiarkan kalian injak-injak dan menghina sesuka hati? Kalian yang tidak memiliki moral dan etika. Orang jahat yang berhati busuk. Sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara untuk menyesali kejahatanmu. Bawa pergi. Tidak,